Halo, perkenalkan nama saya Ripka Febrina Berupandia, NIM V1020067, D3 Perpustakaan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar teknologi informasi. Yang pertama, itu ada peran dan fungsi teknologi informasi. Menurut Wahyudi 1992, teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi elektronika yang mampu mendukung percepatan dan meningkatkan kualitas informasi serta percepatan arus informasi sehingga tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Peran teknologi informasi ada 3, yaitu teknologi informasi menggantikan peran manusia. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dan teknologi informasi memiliki 3 gelombang. Gelombang pertama yaitu masyarakat agraris atau pertanian. Ini terjadi pada tahun 8000 sebelum Masehi sampai 1700 Masehi. Pada fase ini masyarakat mulai mengenal teknologi pertanian. Manusia mulai berubah dari yang sebelumnya hanya mengandalkan sumber daya alam secara langsung dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian sudah berubah untuk memelihara dan memproduksi sendiri sumber makanan dan pemenuhan kebutuhan melalui proses berternak dan bercocok tanam. Dan gelombang kedua itu masyarakat industri. Ini terjadi pada tahun 1700 sampai 1970. Sifat manusia yang serakah merasa tidak puas dengan hasil produksi mereka selama ini dalam bercocok tanam dan memanfaatkan sumber daya alam, kemudian mencoba memikirkan berbagai alternatif cara untuk memperoleh keuntungan yang banyak dari pengolahan sumber daya yang telah disediakan oleh alam. Hingga kemudian manusia yang hidup gelombang ini disebut juga sebagai manusia ekonomi. Pada gelombang 3, masyarakat informasi. Ini terjadi pada tahun 1979 sampai tahun 2000. Lanjut ke teknologi informasi juga memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, tersedianya keluasan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat untuk melayani kebutuhan manusia dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, kemungkinan mengkombinasikan teknologi informasi, metode, dan sistem yang berbeda dan terpisah selama ini. Yang ketiga itu kecenderungan ke arah desentralisasi. Dan teknologi informasi memiliki ruang lingkup. Yang pertama itu input teknologi. Ini biasanya contohnya seperti barcode scan dan keyboard. Yang kedua itu ada output teknologi. Pada umumnya informasi disajikan dalam monitor, namun kadang kala pemakai menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas atau hard copy. Pada keadaan seperti ini, terdapat piranti yang mendukung penyajian informasi, termasuk suara. Yang ketiga, software teknologi. Untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau seringkali disebut dengan program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Yang ketiga, stroke teknologi. Teknologi menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Tipenya seperti hard disk zip, dan lainnya. Communication teknologi. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Internet dan ATM merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi komunikasi. Dan yang keenam itu processing machines. Mesin proses merupakan bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau informasi. Ini berupa komponen memori dan mengeksekusi program atau berupa komponen CPU. Yang kedua, keterlibatan teknologi informasi dalam perpustakaan di era pandemi. Di sini saya menampilkan makalah saya, tetapi saya
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel yang sudah saya buat, dan di artikel yang saya jelaskan ini tentang keadaan perpustakaan saat masa pandemi. Kita ketahui bahwa pada masa pandemi kita diharuskan untuk berdiam diri di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah, sehingga ini membuat perpustakaan harus tutup dan kita juga harus tidak boleh datang ke perpustakaan. Dan bagaimana pelayanan perpustakaan dalam masa pandemi? Dengan adanya teknologi informasi, maka terciptalah perpustakaan digital, di mana di sini kita dapat fasilitas yang bagus dalam teknologi informasi yang digunakan oleh perpustakaan digital ini. Untuk lebih jelasnya, kita dapat membaca artikel yang sudah saya lampirkan. Selanjutnya, 3 bentuk baru media baru. Bentuk media baru yang pertama itu passive entertainment. Sebagai contoh, bermacam layanan di TV, channel, dial-up, musik, sound, video conferencing, videograms, dan lain-lain. Yang kedua, people-to-people communication. Contohnya adalah still picture photos, video conferencing, videograms, dan lain-lain. Yang ketiga, still picture interaction seperti katalog display. Yang keempat, monitoring. Contohnya fire alarms, remote control water, dan lain-lain. Yang kelima, home printer. Contohnya customized news, electronic mail, text editing, dan lain-lain. Dan selanjutnya yang keenam itu komputer terminal, contohnya banking, reservation, instruction, work at home, entertainment, preparation, income tax. Yang ketujuh, interactive television, contohnya interactive educational, television rating, telemedical, application, research, public opinion polls. Yang ke-8, telepon voice answer. Contohnya stroke mark, information weather reports, electronic voting, dan lain-lain. Yang keempat, tawaran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang kemudian dihubungkan dengan perpustakaan karena memiliki kebutuhan akses sumber informasi, atau dengan kata lain perpustakaan yang digunakan oleh teknologi informasi, maka muncullah bentuk perpustakaan yang disebut dengan perpustakaan digital. Sehingga ada tawaran teknologi informasi untuk perpustakaan, yaitu yang pertama, menghapus proses yang dianggap tidak perlu. Di sini hal ini karena proses teknis yang berulang telah dilakukan terkomputerisasi untuk alasan efisien dan keakuratan. Yang kedua itu ada penyederhanaan. Contohnya pendaftaran anggota baru di perpustakaan. Yang ketiga ada integrasi data. Teknologi memungkinkan data satu dengan yang lainnya dengan integrasi menjadi data tunggal, sehingga dapat memudahkan dalam kontrol dan menghindari kerancuan. Contohnya penyusunan pelaporan tahunan. Yang keempat, otomasi. Teknologi kemungkinan data diproses secara otomasi hingga menjadi informasi yang dapat diakses. Contohnya, proses entry data hingga informasi dilayankan dan diakses pengguna perpustakaan. Yang kelima, memudahkan akses. Contohnya, mengakses informasi ilmu perpustakaan di portal jurnal. Dalam tawaran teknologi informasi dalam perpustakaan di atas, maka ada juga ruang lingkup teknologi informasi dan perpustakaan.
yaitu perawatan dan pengelolaan perpustakaan. Yang kedua, temu kembali informasi. Yang ketiga, perangkat lunak yang umum digunakan. Contoh-contohnya bisa dilihat di layar. Jaringan yang selanjutnya, jaringan perpustakaan. Jaringan dapat dibangun dengan tipe jangkau lokal dan global. Seluruh tawaran perkembangan teknologi informasi tersebut dapat kita manfaatkan di bidang perpustakaan dan informasi. Kreativitas adalah yang selanjutnya menjadi kata kunci penting bagi perpustakawan untuk mengaktualisasikan perkembangan teknologi ini. Selanjutnya ialah masyarakat informasi. Masyarakat pada sudut pandang dunia, keputusan, dan perpustakaan informasi merupakan suatu rekomen fenomena yang diamati atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat seseorang. Dimensi masyarakat informasi sekitar ekonomi berubah ke bentuk pelayanan jasa, distribusi pekerjaan, munculnya kelas profesional dan kelas teknis. Prinsip sumbu ilmu pengetahuan adalah sumber utama. Orientasi masa depan, pengendalian, dan penghargaan terhadap teknologi. Pengembalian keputusan berbasis teknologi. Masyarakat informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan menjadi sumber utama dalam dunia usaha. Yang kedua, ilmu pengetahuan menjadi aset bagi siapa saja. Yang ketiga, ilmu pengetahuan mendongkrak kemajuan usaha. Yang keempat, mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan. Yang kelima, ketergantungan media massa. Selanjutnya, jasa konsultasi komunikasi. Yang ketujuh, komoditas ekonomis. Yang ke-8, mengakses informasi dengan super. Ke-9, masyarakat terkena media massa. 10, sadar informasi dan mendapatkan informasi. Selanjutnya yang ke-6, yaitu pengaruh teknologi informasi dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan pariwisata. Dalam sosial ekonomi, teknologi sangat berpengaruh, tetapi ini juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari teknologi informasi dalam bidang ekonomi yang pertama itu ialah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadi produksi kedokteran menjadi komoditi. Dan dampak negatifnya ialah akan semakin banyak barang selundupan atau transaksi narkoba dikarenakan mudahnya transaksi melalui internet. Yang kedua, banyaknya terjadi kasus penipuan melalui perdagangan online. Yang ketiga, cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan oleh hacker dengan sarana internet. Para hacker mencoba meriset jaringan yang menyebabkan kerugian yang sangat besar. Peran teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi yaitu yang pertama e-banking, yang kedua e-commerce, yang ketiga e-money, yang keempat ATM. Selanjutnya dalam bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dalam bidang pendidikan banyak. Dapat kita lihat dalam screen yang saya bagikan ini, ada 10 dampak positifnya. Dan ini memang sudah terjadi bagi kita saat ini, apalagi pada masa pandemi ini, jadi kita sangat mengetahui pengaruh teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Dampak negatifnya itu, yang pertama ada biaya besar yang
terlibat di antara siswa yang kurang mampu dan pendidikan yang dapat berakhir menjadi kerugian. Yang kedua itu mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Yang keempat, mahasiswa dan kadang guru-guru bisa kecanduan aspek teknologi. Yang kelima, mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan. Yang keenam, teknologi informasi dipandang kurang efektif atau tidak efektif ketika tujuan untuk mereka gunakan tidak jelas. Dan selanjutnya tentang teknologi informasi di bidang politik. Dampak positif teknologi informasi di bidang politik ialah e-government. Dalam adanya e-government bisa membuat masyarakat itu berperan dalam perkembangan pemerintahan. Masyarakat juga bisa menerima laporan tentang kinerja pemerintahan secara aktual dan transparan. Contohnya, kita tidak harus pergi ke kantor pemerintah untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Kita hanya menggunakan gadget saja. Yang kedua, cepat, efisien, dan efektif. Dengan berkembangnya teknologi di bidang politik akan membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Informasi akan lebih cepat sampai ke telinga masyarakat. Contohnya, bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan aspirasi kepada wakil rakyat, bisa menggunakan email. Yang selanjutnya, lebih ramah lingkungan. Perkembangan teknologi membuat segala administrasi sekarang berupa media digital. Dampak positif teknologi informasi dalam bidang politik. Yang pertama itu dampak negatif teknologi informasi dalam bidang politik. Yang pertama itu biaya. Walaupun politik dalam pemerintah yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun untuk membuat infrastruktur dan teknisnya akan memiliki biaya yang sangat mahal. Yang kedua, jangkau akses terbatas. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses web, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia. Yang ketiga, banyak hoaks. Yang keempat, privasi sulit terjaga. Masyarakat yang mengeluarkan aspirasi ke pemerintah diperlukan data pribadi untuk pengecekan, sehingga terkadang privasi data akan susah dijaga apabila ada hacker yang berhasil menjebol banyak data yang ada. Semua privasi masyarakat bisa disalahgunakan. Yang selanjutnya, di bidang sosial. Teknologi informasi dan komunikasi memegang peran yang sangat besar terhadap aktivitas kehidupan masyarakat. Dalam hal sosial, teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang tak sedikit baik, dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu kemajuan teknologi mempermudah kegiatan manusia. Yang kedua, perbedaan peran laki-laki dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin banyak porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan menjadi kokoh. Bangsa-bangsa Barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. Dampak negatifnya yaitu pertama kemerosotan moral, yang kedua gaya hidup yang berubah, ketiga pola interaksi antara manusia berubah. Yang keempat itu menciptakan ketergantungan. Ketergantungan yang lainnya menyangkut pada gaya hidup dan prestise seseorang. Jika tidak memanfaatkan teknologi, maka seseorang akan dianggap kekurangan kualitas dalam kehidupan sosialnya. Misalnya adalah penggunaan jejaringan sosial ataupun situs pertemanan melalui media internet yang sering dijadikan tolak ukur
eksistensi seseorang. Dan sekali memasuki situs jaringan sosial tersebut, maka mustahil bagi hampir seluruh penggunanya untuk tidak mengunjungi situs itu lagi. Dan yang terakhir yaitu tentang bidang pariwisata. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Perkembangan pariwisata merupakan salah satu bagian penting dalam peningkatan ekonomi rakyat dan perekonomian negara. Maka dari itu, sangat diperlukan usaha untuk mengembangkan pariwisata dan tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung, yaitu seperti teknologi informasi dan komunikasi. Secara mudahnya, teknologi informasi adalah hasil rekreasi manusia terhadap proses penyampaian informasi dari berbagai pengirim ke penerima, sehingga pengirim informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Dampak positif teknologi informasi dalam bidang pariwisata yang pertama memudahkan. Saya ulangi. Yang pertama, mempermudah promosi suatu destinasi. Yang kedua, lebih cepat mengakses tempat destinasi. Yang ketiga, lebih lama menyimpan dokumentasi. Dampak negatif teknologi informasi dalam bidang pariwisata yaitu yang pertama, lebih mudah diplagiasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, secara non-teknis, kesulitan ada pada ketersediaan data diri Dinas Pariwisata sendiri yang mana sangat membutuhkan kerjasama dan keterbukaan dari setiap bidang dan seksi yang ada, sehingga data dapat terinteraksi dengan baik. Yang ketiga, pariwisata berbasis teknologi informasi belum menjadi mandate dari pemerintah daerah, yang dimana beberapa daerah dinas pariwisata masih dianggap dinas yang kering dan dihindari oleh pejabat. Sekian video penjelasan tentang teknologi informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.